kita sharing saja sebenarnya Bapak Ibu tentang apa yang dihadapi, perubahan-perubahan yang dihadapi, dan bagaimana terutama mungkin banyak dari peserta ini dari perguruan tinggi, begitu ya. Jadi bagaimana kita berupaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, ya Bapak Ibu sekalian. Mari bersama-sama sharing saja. Izinkan saya untuk share screen, Bapak Ibu. Apakah bisa dilihat Pak Saifuddin di monitor? Terlihat, Bu. Sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ditugaskan ini untuk menyampaikan topik, ya sebenarnya adalah rangkaian dari pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh P2 SDM IPB. Beberapa angkatan yang lalu itu diberikannya di awal dari pelatihan tersebut. Tapi sekarang untuk angkatan sekarang diberikan di ini ya, di hampir terakhir ya ini Pak Saifuddin ya, dari ya betul. Ya. Nah, kemudian diperlebar lagi, dibuka saja untuk teman-teman dari perguruan tinggi yang lain ataupun stakeholders yang ingin kita sharing bersama siang sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, pergeseran paradigma pembelajaran perguruan tinggi di era Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau kita sekarang menghadapinya begitu ya, banyak kebijakan-kebijakan baru yang di-launching oleh Mas Menteri, oleh kementerian yang kemudian perlu kita implementasikan di kampus. Ya, kalau kita lihat Bapak Ibu, ini tadi sudah disampaikan ya, saya kebetulan di IPB itu ditugaskan dari dulu di pengembangan program akademik, alhamdulillah sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya ini saya pindah dulu. Ya, beberapa quote. Tadi Pak Saifuddin juga menyampaikan quote-nya Darwin begitu ya. Kalau dikatakan di sini, Bapak Ibu, tell me ini, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I learn. Ya, harus tidak saja telling, tidak saja showing, tetapi harus melibatkan Benjamin Franklin. Kemudian those with a growth mindset, Bapak Ibu, believe that skill, intellect, and talent itu can be developed. Artinya di dalam era yang sedemikian dinamis saat ini, kita itu perlu pemikiran yang terus bertumbuh gitu. Growth mindset, not fixed mindset ya Bapak Ibu. Kalau fixed best, maka apa yang sudah saya miliki sekarang itu akan itulah yang terbaik. Memang bisa seperti itu, tetapi dengan perubahan yang terjadi terus-menerus sedemikian dinamis, maka kita pun walaupun sudah the best, itu perlu terus membuka pikiran ke depan. Kami di IPB sering menyebutnya dengan future mindset. Ya. Kemudian di sebelah kanan ini, kata Pak Nelson Mandela, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Bapak Ibu, bila yang sebagian besar mengikuti sharing kita sore hari ini itu datang dari perguruan tinggi,
So kita punya tugas yang bukan main, amanah yang kita emban. Kemudian di tengah-tengah itu, Bapak Ibu kenal ya, yang di tengah itu siapa ya? Siapa Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu? Pak Einstein. Ya, lihat tuh. Kata Einstein, I can is 100 times more important than IQ. Kata Einstein. Kemudian education is not for the learning of facts, but the training of the mind to think. Tadi ada kaitannya dengan growth mindset. Kemudian quote lagi, practice a positive mindset by focusing on what we have. Jadi kita mengembangkan potensi yang ada pada diri kita dan mahasiswa kita. So unlocking potensial Bapak Ibu. Mahasiswa kita itu punya potensi yang hebat-hebat. Jadi bagaimana kita memfasilitasi agar potensi tadi bisa berkembang yang kita sebut dengan unlocking. Kita buka kunci itu. Kemudian tidak boleh lupa bahwa pendidikan karakter itu sebagai dasarnya. So attitude is a little thing that makes a big difference. Jadi kalau pendidikan karakter di negara kita ini insya Allah berhasil, maka it will make a big difference ya menuju bangsa kita yang lebih baik. Ini kata Winston Churchill. Saya lanjutkan. Nah, coba Bapak Ibu ini, paradigma baru pembelajaran perguruan tinggi di era MBKM. Kira-kira ringkas saja, singkat saja, apa yang terpikirkan di Bapak Ibu sekalian? Coba siapa yang mau sharing? Saya, Bu. Silakan Pak Sony. Pak Sony. Terima kasih, Bu. Jadi pertama, memberikan kesempatan 3 semester kepada mahasiswa belajar di luar prodinya. Baik, baik. Yang kedua, MBKM. yang kedua, dosen harus mengubah paradigma dari teacher-centered learning kepada student-centered learning, di mana pusat pembelajaran bukan pada dosen, tapi pada siswa atau mahasiswa, sehingga potensinya tadi seperti Prof bilang, unlocking their potential gratefully. Begitu Bu kira-kira. Yes Pak Sony. Unlocking potensial dengan memberi kesempatan maksimum bisa mahasiswa itu 3 semester di luar program studinya, di luar kampusnya, di nasional maupun internasional, kemudian student centered learning. Tadi pointing dari Pak Sony. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi? Come on. Mari Bapak Ibu. Semangat sore hari. Ada satu di chat, Bu. Pak Boni. Dibacakan punten Pak Saifuddin. Mahasiswa belajar mengembangkan potensi dan passion mereka. Oke. Mahasiswa mengembangkan potensi dan passion mereka. Bapak Ibu, itu keywordnya adalah personalized learning. Ya, jadi belajar memberikan pengalaman selama proses pembelajarannya. Mereka itu mau kemana gitu. Nanti kita akan sambil berjalan ya di diskusi kita sore hari ini. Baik, kita berhadapan dengan disrupsi ya Bapak Ibu, sering beberapa tahun ini. Disruption is underway. Success will be harder to come by katanya. Kalau effort itu tidak kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada transformasi, ability to transform, kemampuan kita bertransformasi di pendidikan tinggi itu menjadi hal yang krusial. Kemudian tadi ada di chat, Pak Sony juga menyampaikan student-centered learning, quality of personalized learning will be the key to institutional success. Jadi bagaimana kita di dalam rumah kita di perguruan tinggi itu mengembangkan kurikulum yang memberikan ruang gerak
bagi mahasiswa di era MBKM sekarang ini agar mereka potensi-potensi yang ada itu bisa berkembang. Ya, transformasi is not only about the curriculum, tetapi juga learning delivery-nya, kemudian student support and research-nya, semuanya bergerak ini. Ya, kemudian infrastrukturnya yang akan membangun kapabilitas dari mahasiswa yang kita didik, dititipkan oleh sekian juta orang tua, terdistribusikan ke dalam sekian ribu kampus yang ada di Indonesia ini. Termasuk kami di IPB itu student body-nya 30 ribuan begitu ya. Artinya kita semua sungguh-sungguh ini era yang sedemikian terdisrupsi, ya kita harus berupaya untuk bagaimana mengantisipasinya. Kemudian sering juga kita dengar dengan revolusi industri 4.0. Kita berhadapan dengan Internet of Things, kita sekarang terpapar dengan big data yang sedemikian sebenarnya jauh lebih mudah kita akses dibandingkan sebelumnya. Pendidikan itu sudah borderless, unbundle higher education. Artinya kalau kita tidak punya growth mindset, Bapak Ibu, sudahnya yang seperti apa? Mari kita implementasikan di dalam proses pembelajaran itu. Cloud computing, kemudian metode pembelajaran yang modern, augmented reality, virtual reality, mixed reality. Bu, susah Bu, ya nggak apa-apa, kita bisa sesedikit yang bisa kita lakukan perubahan itu. Syukur bisa banyak begitu kan? Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bersama slide tampilan saya ini, ya, ini dari hasil penelitian pakar internasional ya. 100 faktor sukses itu IQ ternyata menduduki urutan ke-21. Sekolah yang favorit ke-23. Ini faktor sukses ya Bapak Ibu dari kajian nih. Kemudian lulus dengan nilai terbaik itu urutan ke-30. Tapi bukan berarti kemudian mahasiswa semau-maunya, tentunya tidak. Karena IQ di sekolah di universitas yang baik, proses pembelajarannya mendapatkan nilai baik, itu adalah modal dasar bagi peserta didik kita. Tapi lihat, artinya apa? Ada sekian banyak faktor sukses yang berkontribusi bila lulusan itu sudah terjun di masyarakat. Kalau kita lihat 10 faktor sukses itu Bapak Ibu sekalian, apa itu? Jujur, disiplin, good interpersonal skill, kemudian support dari mitra, dari lingkungan, dari pasangan, dari keluarga. Hard work, bekerja lebih keras. Kemudian bekerja dengan hati, poin 6, mencintai apa yang dikerjakan. So we have to work dengan hati, mengajar juga dengan hati, yang diajar mestinya juga terinternalisasi begitu. Kemudian punya leadership, punya manajerial, ya punya kemampuan menjual gagasan di situ. Ya, karena kalau kita menjalankan proses pembelajaran dengan baik, ilmu kita sendiri, masing-masing Bapak Ibu dengan bidang ilmunya masing-masing, insya Allah hard skill itu knowledge transfer itu berjalan dengan baik. Tetapi ternyata tidak cukup sekarang ini dengan knowledge transfer saja. Harus dikemas menjadi paket yang holistik, yang komprehensif, yang dibekali dengan nilai-nilai yang seperti itu. Dan ini adalah apa Bapak Ibu? Hard skill apa soft skill? Apa Pak? Bu? Soft skill. Soft skill, Bapak Ibu. Artinya di dalam kita merancang kurikulum dengan proses pembelajaran, itu mengintegrasikan antara hard skill dengan soft skill. Ini juga yang kami lakukan beberapa tahun di IPB, dan kemudian kita punya K2020 yang terimplementasikan sekarang ini. Mengakomodir ini semua rancangannya.
Nanti di dalam diskusi silakan. Kemudian kita lihat nih, top 10 scale Bapak Ibu. Di tahun 2020, kemudian sekarang kita sudah awal 2021, 2015 kalau kita lihat sedikit ke belakang, itu adalah scale-scale seperti ini. Dan ternyata sekarang geser begitu ya. Changing Bapak Ibu. Complex problem solving is number one. Critical thinking, creativity. Ini kan yang diminta policy dari MBKM. Yang diinginkan, dihimbau kita, misalnya banyak Bapak Ibu yang dosen, memberikan kemampuan-kemampuan ini, memicu, menstimulasi kemampuan ini kepada mahasiswa kita. Bagaimana berkoordinasi, bagaimana berkomunikasi. Cognitive flexibility sangat penting, tapi ternyata harus dikemas dengan kemampuan-kemampuan yang lain. Ya, nah kemudian kalau kita lihat 2022 skill outlook Bapak Ibu, ini ada yang growing di sebelah kiri Bapak Ibu dari layar monitor, kemudian sebelah kanan itu declining. Ya, kegiatan-kegiatan yang manual itu sudah banyak yang sudah digantikan dengan mesin. Ya, kalau kita sekarang dengan digitalisasi dan sebagainya, yang growing Bapak Ibu itu adalah ini dari kajian ya Future Job Report baru, analytical thinking, kemudian inovasi, ya, active learning tadi disampaikan, creativity, critical thinking, complex problem solving. Yang begini-begini ini Bapak Ibu, yang dimintakan, diberikan, dibangun di dalam kampus itu ininya. Nah, kalau kita lihat job landscape ini, ya Bapak Ibu sekalian, ada pekerjaan-pekerjaan yang kemungkinan declining bahkan kemudian tidak ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul begitu. Coba misalnya terpikir enggak 10 tahun yang lalu, apalagi kantor pos yang sekarang ini digantikan, sebagian pekerjaannya menjadi tidak seramai dulu dengan ada JNE, dengan apalagi dengan ada GoSend dan sebagainya. Kita duduk di dalam rumah WFH, kita mau order apa saja datang. Itu kan pekerjaan yang bukan main itu, diakomodir sekian banyak customer dan juga pekerjanya sendiri. Nah, di dunia saat ini kembali di sini, data analisis, ya, data science, kemudian modern teaching and learning dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Ya, kemudian memanfaatkan big data dan sebagainya, transformasi digital. Nah, yang declining itu seperti ini, mungkin pekerjaan yang kaitannya dengan di bank saja banyak sudah digantikan oleh mesin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak berubah di perguruan tinggi, so kita bisa sebagian kegiatan kita ini bisa digantikan oleh mesin. Apalagi di dunia luar sana, di swasta juga sedemikian. Sudah lihat di sini Bapak Ibu, many phases of the robot revolution. Kalau kita lihat persentasenya saja, ya di sini kan di financial services, otomotif, aerospace, oil and gas company, semuanya sudah bergeser dari tadinya yang kecil-kecil ke arah yang persentasenya besar-besar. Artinya sudah beralih skill-skill yang dibutuhkan untuk di masyarakat itu sendiri. Ya, untuk sebagian tentunya tidak pergeseran itu terus berevolusi. Kalau kita lihat di 2018 ya rate of otomatisasi itu human masih 71%, mesin itu 29%.
Kemudian proporsinya bergeser, 2022 diprediksi sudah balance, hampir balance. Kemudian shifting Bapak Ibu 2025 ke more mesin than human, less human, more mesin. Ya. Nah, ini coba lihat kuping kita, telinga kita kalau di print dengan 3D printing, look real gitu. Pizza di print keluar seperti ini kan kemajuan. Kemudian kita bisa gunakan ini untuk edukasi sesuai bidang kita. Bapak Ibu sekalian, slide ini menceritakan bagaimana evolusi dari society sekarang ini. Kalau kita bicara industri 4.0, society-nya sekarang ini adalah 5.0. Ya. Society yang memanfaatkan teknologi untuk kegiatan-kegiatannya seperti itu, untuk menuju keinginannya. Kalau kita bicara society 1.0 itu hunting, gathering, move to 2.0 farming society, kemudian ke 3.0 industrial society, kemudian ke information society, dan sekarang ini human centered society. Which is itu adalah society 5.0. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita ada di masyarakat yang betul-betul dengan new literasi, nanti saya sampaikan. Ada manusianya, ada big datanya, ada teknologinya. Itu menyatu sekali. Nah, kalau kita di perguruan tinggi tidak mengupayakan itu, maksudnya sudah mengupayakan Bu, ayo terus kita upayakan gitu, agar generasi muda yang kita akan kita didik dan dihasilkan itu sesuai nanti dengan zamannya. Nah, ke Society 5.0 digantikan banyak pekerjaan dengan yang robotik seperti itu, Bapak Ibu. Ini kita misalnya belajar, memang nggak ada suaranya ya. Lihat, ini mahasiswa kita misalnya sedang belajar tentang bagaimana struktur tulang. The wrist is composed of 8 carpal bones arranged into 2 distinct rows, a proximal row and a distal row. These small bones provide flexibility to the wrist. There are 4 bones in each row. Nah, itu contoh yang pertama Bapak Ibu. Ini contoh yang kedua. Muter-muter aja ya. When I was interviewing for medical school, I learned that Case Western Reserve was introducing a new progressive program using the Microsoft HoloLens to teach anatomy. It definitely factored into my decision making. Walk into the episode form and see what you see. We've developed a digital representation of both the male and female body. You can easily see details that a medical student needs to know. I didn't think that any sort of technology could come close to what we're doing now in our cadaver lab. It was pretty
incredible. The way I've been describing it to people who haven't worn the lens yet is kind of like in Star Wars when Princess Leia just like pops up in front of them. Now this human body is just standing right next to you. You could hear people like in awe and then just saying like, this is so cool. And what the HoloLens allows you to do is see structures that would be really difficult to see in a cadaver. Like lymphatics, like the ductal system. And I still don't really know what a lymph node looks like in a cadaver. We can't see any of it. You'd certainly waste a lot less time dissecting things. And for medical students who don't have that much time, it's very important to be efficient about their learning. Have a look at the left momentum. We've done over a dozen trials that have shown positive student outcomes. Students are learning faster, and it looks like they may even be retaining knowledge better. When I'm doing like my third year clinical rotations, it's been really helpful for me just because I could visualize it how I did in the HoloLens, and it sticks in our brain. We're taking this to the next level and adding animation and physiology. We're currently working with new partner schools so that more students can benefit. We also knew that every school teaches anatomy a little bit differently. So we've made tools that allow you to customize the holoanatomy content to fit your needs. HoloLens is able to distill something complicated and visualize it the way it actually is in a human body and retain that information. I hope more people end up jumping on board. Baik, saya lanjutkan ya Pak Saifuddin. Baik Bu, makasih Pak Joni. Pak Joni, betul sekali Pak Joni. Jadi pendidikan karakter ya, ternyata kalau kita dealing dengan soft skill tadi. Kalau tadi dua video tadi dari sisi teknologi, yang contoh saja tadi untuk bidang medis, bidang teknik, bidang pertanian, bidang banyak bidang social science juga banyak. Artinya kita juga harus melek dengan teknologi. Kita sebagai dosen yang memberikan bekal bagi mahasiswa untuk generasi yang akan survive di masa depan. Karakter tadi ternyata penentu sukses itu diintegrasikan tidak saja hard skill tetapi juga soft skill. Kembali ke laptop ya Bapak Ibu sekalian, bahwa tantangan edukasi 4.0 ya kalau kita lihat Indonesia dengan pengguna internetnya wow ya. Tetapi kalau di sebelah kanan, bagaimana penetrasi itu ke hal-hal yang mungkin untuk edukasi dan sebagainya, kita ada di bawah ini masih. Artinya perlu effort. Mungkin juga ini beberapa nanti kajian begitu ya internasional. Kok kita di Indonesia tuh mudah hoax, mudah menyebar dan sebagainya ya di masyarakat. Kemudian kalau kita lihat di sini, bahwa pendidikan dan pembelajaran is not just knowledge acquiring, Bapak Ibu sekalian, tetapi dibekali tadi dengan skill set yang baru. Kemudian Pak Saifuddin menyampaikan juga move ke menstimulir bagaimana peserta didik itu ke arah kemampuan yang hot thinking skill. Itu juga yang dihimbau di dalam oleh Mas Menteri di Merdeka Belajar ya. Growth mindset atau agile mindset dengan creativity sehingga bisa berpikir tingkat tinggi pada levelnya. Tidak selalu tingkat tinggi itu untuk yang misalnya pasca sarjana, bukan. Untuk sarjana juga pada kapasitasnya gitu. Sesuai leveling 6 di KKNI sesuai dengan standar di SNDikti. Jadi hot thinking skill. Kemudian pola berpikir kreatif. Kalau kita lihat Bapak Ibu kajian ini, ya kita ada ini sebelah kiri ada Tiongkok, ada Singapura, ada Korea, ya Indonesia sebelah kanan. Yang advance itu yang biru, yang very low itu yang hitam. Ternyata kita porsi hitamnya itu masih tinggi, porsi advance-nya belum terlihat ya dari kajian gambaran ini. Ini moving juga ya, tetapi data bahwa lot itu masih mendominasi mungkin di kita di pendidikan yang multi strata ya, apalagi dari pendidikan menengah dasar. Dibekal memang harus komprehensif begitu. Kemudian ini Global Creativity Index ya. Semakin semakin pink warnanya Australia misalnya, kemudian di sini benua
ya, Amerika, Eropa, kitanya ada di sini. Artinya semakin muda warnanya, semakin rendah indeks kreativitasnya. Kalau ada yang menyampaikan, Bu, sudah bagus Bu indeks kreativitas kita untuk bidang tertentu, mungkin iya. Tetapi overall kondisi kita masih terus diupayakan untuk semakin bagus. Itulah kenapa FOSIS yang ditekankan di dalam komponen Merdeka Belajar. Ditambah juga competitiveness dan karakter tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, if we don't move, if we are not having growth mindset, ya, kalau kita lihat ada Udemy, Coursera, Khan Academy, itu kan provider yang menawarkan banyak program-program yang online learning, online training seperti itu. Ya, jadi banyak. Beberapa perusahaan besar juga merekrut tanpa melalui kandidat-kandidatnya itu tidak harus memiliki misalnya pendidikan formal, tetapi punya kemampuan untuk jabatan atau pekerjaan, jenis pekerjaan yang ditawarkan tersebut. Artinya kan universitas ini harus betul-betul berupaya supaya adapted dengan zaman. So urgensi edukasi 4.0 itu menjadi penting sekali. Otherwise, Bapak Ibu sekalian, ini just joking ya, university for sale. Kalau kita stagnan saja, diam saja begitu ya. So sustaining innovation dengan disruptive innovation yang sekarang kita perlukan adalah inovasi-inovasi untuk kita bisa bertransformasi di era disrupsi ini. Kemudian kalau kita lihat slide ini Bapak Ibu, ini adalah kerangka kompetensi abad 21. Kalau kita lihat ya di sini, ini ada life and career skill. Ya, bagaimana flexibility learning, MBKM sekali begitu. Kemudian adapted learning, next practice sekali begitu. Kemudian di sini ada learning and innovation skill, FOSIS-nya Bapak Ibu, kreatif, inovasi, kritis, komunikatif, bermitra, kolaborasi, sehingga ilmu kita itu akan kita bisa survive bila dikombinasikan dengan beberapa supporting kompetensi. Itu ada di esensinya juga bagian dari Merdeka Belajar. Kemudian tentunya integrasi terkait dengan teknologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kerangka ini menunjukkan bahwa berpengetahuan saja tidak cukup, karena harus dilengkapi dengan kemampuan berkreasi, berpikir kritis, berkarakter, ya, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan melek teknologi, gitu ya. Nah, kemudian saya agak cukup banyak ini materinya. Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar siang sore hari ini, Bapak Ibu ada di generasi mana ini? Say something Bapak Ibu, monggo. Generasi mana? Di X, Bu. X, Bu. Oke. Saya baby boomer, Saya X, Bu. Bu, baby boomer tapi rasa Gen Z, Bu. Yes, very good, Bapak. Bu, saya baby boomer. Z aja, Bu. Saya Z. Oke. Lihat Bapak Ibu ya. Ada yang baby boomer, ada yang X, generasi X, ada generasi Y. Bapak Ibu, we are tomorrow people. Jadi meskipun misalnya baby boomers, tapi kita tidak expired kan? Tetap tomorrow people gitu kan. Generasi Z coming soon. Generasi Alpha coming soon lagi. Lah kita kan ada di universitas yang harus men-serve, melayani generasi yang terus berubah kan ya, Bapak Ibu sekalian. Maka kita perlu memiliki growth mindset yang agile tadi. Begitu. Oke, banyak generasi Y yang mengikuti webinar ini. Coba siapa ini Bapak Ibu? Generasi X ini. Siapa Pak, Bu, Mbak?
Obama. Yang sini generasi Y. Wih. Siapakah itu? Zuckerberg. Oke, Mark Zuckerberg. Itu ada Kennedy, X. Yes, right, that's right. Jadi generasi Y. Oke. Ya. Generasi Y itu adalah millennial generation, kemudian ke Z dan seterusnya. Ya, ini punya karakter masing-masing ya. Jadi pentingnya apa? Pentingnya apa? Kita sekilas melihat tentang generasi-generasi ini, karena kita yang masuk kampus itu generasinya terus berubah. Yang di dalam kampus generasinya itu saja gitu. Maka kita yang harus juga merubah pola berpikir dan pembelajarannya. Ini punya karakteristik Bapak Ibu, ya, misalnya generasi X, ya, dia kompetitif, kemudian ke arah generasi Y itu sudah globalist, oriented to self, questioning. So, coba deh Bapak Ibu, kita berdiri di depan kelas, kemudian ceramah bla 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 bla. Mereka akan kehilangan itu kontak dengan kita kalau kita tidak menyampaikan dalam waktu yang terbatas itu sesuatu sebenarnya esensial yang secepat dia bisa WA begitu kan, send cepat sekali. Transfer itu sedemikian cepatnya. Boleh nggak pakai HP di kelas? Kalau saya mengajar boleh untuk kepentingan tertentu, browsing poin-poin tertentu. Why not begitu? Asal tidak untuk chatting satu sama lain ya, begitu. Kemudian jadi emergence of internet. Kemudian makin di sini nih, Bapak Ibu sekalian. Generasi Z itu joke-nya lahir saja sudah digital DNA-nya, digital native. Kalau kitanya tidak juga mengadopsi teknologi sebatas yang kita bisa lakukan, maka kita akan ketinggalan juga. Ya, dialoger, realistik, komunaholik seperti itu. Artinya di dalam proses pembelajaran kita harus lakukan yang karakter mereka itu kemudian blending dengan di dalam pembelajaran tadi. Baik, kita lihat ya. Jadi itu terus bertumbuh dari baby boomers, X, Y dan seterusnya. Nah, mohon perhatiannya Bapak Ibu sekalian. What will the university of the future look like? Sekarang dikatakan gitu kan, universitas yang menyelenggarakan free online courses, juga provider-provider itu banyak sekali. So training faculty for better pedagogy. Digital ecosystem kita hadapi, kita kecemplung sekarang ini, dicemplungkan sama mas COVID-19. Tetapi yang diharapkan ya, sebenarnya digital ecosystem itu sudah diprediksi akan, tadi salah satu peserta menyampaikan 2025, it is right. Tetapi sekarang diakselerasi dengan pandemi COVID-19. Jadi mau tidak mau, kita sekarang ada di dalam digital ecosystem dalam pembelajaran. Kita ada di pendidikan tinggi. Tetapi it is like we have all been trajected into 2025 pada sekarang baru masuk 2021 ya, 2021. So disruption always bring transformation and innovation. Itu yang semestinya kita mensikapinya. So we are witnessing it. Bapak Ibu sekalian, saya kadang berpikir kalau kita tidak upayakan betul ini generasi COVID ini, itu bisa jadi kompetensi minimum saja yang harus dicapai, itu bisa mungkin sebagian tidak tercapai begitu.
Sehingga tadi transformasi dan inovasi memang betul-betul diharapkan lahir dari pendidikan tinggi. Baik. So, Education 4.0 dengan kreasinya, personalized teaching and learning-nya, dengan memanfaatkan teknologi, cloud computing kah, everywhere, anytime, dengan Internet of Things, begitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, so what is Education 4.0? Can be anywhere, anytime. Personalized, flexible delivery. Why, where, not what, how. Jadi mengarah pada hot thinking skill. Kita sebagai dosen penggerak tadi, ya, dosen yang memfasilitasi bagaimana learning journey, Bapak Ibu sekalian, learning journey, pengalaman belajar dari mahasiswa kita itu sampai pada ujungnya kompetensi yang diharapkan. So, kita sebagai peers atau mentors, kalau di Mas Menteri itu dosen penggerak kan di kementerian, kemudian dengan student ownership, mereka bisa sebenarnya meramu mau ke, saya nanti singgung sedikit 8 kanal pembelajaran, mau ke arah riset, mau ke arah magang industri, mau ke arah proyek desa, ya, itu sebenarnya personalized pathway-nya mereka yang didampingi oleh dosen penggerak itu. Higher education paradigm shifting, Bapak Ibu, dengan lifelong learning, kemudian globalisasi. Lifelong learning itu memanfaatkan kapabilitas sebenarnya, membangun kapabilitas dengan bermacam-macam cara. Kalau kota Roma itu satu, jalan menuju ke Roma itu bisa banyak sekali. Ya. Jadi ini poin yang di tengah di slide saya ini. Changes are challenging higher education leaders, Bapak Ibu, mungkin beberapa sebagai leaders di institusinya, di fakultasnya, sebagai peneliti. We have to fundamentally rethink, Bapak Ibu, the nature and purpose of higher education. Kenapa itu kementerian itu kemudian meluncurkan itu? Karena menyadari begitu cepatnya dunia di luar sana itu berubah. So higher education need to be reconceptualized. Ya. Dan kemudian hak belajar semua orang dan sebagainya. So the shifting paradigm of higher education, globalisasi, kemudian ada political legal education reform dengan Merdeka Belajar policy-nya, national policy, kemudian sosioekonomi juga yang sudah juga digital, dan teknologi innovation. Jadi pendidikan di bagian bawah slide saya itu merupakan universal access to higher education. Kita juga kita sudah juga mengenal dengan prior learning, ya, dengan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Itu bisa kita terima masuk ke perguruan tinggi dengan satu cara-cara menguji kompetensi yang sudah dimiliki. Kita juga mengenal itu kan, sudah ditata juga. KKN itu lahir dengan menata kalau diibaratkan dinding pendidikan tinggi itu tadinya berserak-serakan, kemudian ditata dengan leveling 1 sampai 9 gitu ya. So, more effective form of teaching and learning diharapkan, kemudian memperhatikan kepentingan dari individu student kita. Ini Bapak Ibu, Pak Jack Ma ini, saya berkesempatan beberapa tahun sebelum COVID ya, pergi ke sekolahnya Pak Jack Ma ini, ke universitasnya Pak Jack Ma, memang keren ya di Hong Kong sana. Beliau ini kan well known dengan pemikiran yang bagus begitu ya. Today the best university in the world will face the same challenges. Benar ya, kita kan tidak di Indonesia saja COVID ini, tapi pandemi. Everything we teach our kid in the past years, the things we taught them, the machine will do better. Poin 1, Bapak Ibu. Poin 2-nya, we have to teach the kind to win the machine. Kalau tidak akan digantikan oleh mesin, maka kita harus berinovasi dan kreasi. Human will not be defeated by machine. Kenapa? Karena mesin only have a chip,
Human have heart. Itu dia dengan pendidikan karakter juga. So in the future it's not about the competition of knowledge. Sekarang ke depan kita berpikirnya next practice, future education. It is a competition of creativity, Bapak Ibu, competition of imaginasi, competition of learning, competition of independent thinking. If we are think like a machine, then the problem will come, kata Pak Jack Ma. Itu untuk future education. Jadi future is not a knowledge, just knowledge driven, tetap not juga manufacturing driven, tetapi wisdom driven, experience driven, creativity driven. That's essential message dari well-known person ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tidak bisa bisnis as usual lagi. Kita akan semakin tertinggal bila demikian. So fundamental courses versus traditional teaching approach. Ya. Kemudian kita berhadapan dengan paradigm shift. Enabler-nya itu digital learning. Kemudian kita moving from traditional type model toward entrepreneurial model juga, dengan banyak startup yang kemudian berhasil jadi unicorn dan sebagainya. Itu kan anak-anak, orang-orang yang kreatif, betul gitu ya. Kemudian changing in teaching method, blended online, bahkan move ke masih online learning, ke MOOC. Kemudian dari satu disiplin berintegrasi sekarang ini untuk problem based solving dengan multidisiplin, interdisiplin seperti itu. Lalu implementasinya bagaimana kalau ada yang menanyakan? Kita konstruksi kurikulum di perguruan tinggi Bapak Ibu. Kita berikan ruang bagi mahasiswa untuk hal-hal yang tadi di IKU 8 IKU kementerian itu. Kita wujudkan program-program disusun di dalam kurikulum gitu. Digital technology becoming a common place in higher education. Mau tidak mau akan seperti itu. So, Bapak Ibu sekalian, redesigning and rethinking education in the digital era itu menjadi salah satu yang perlu dilakukan. Kita berhadapan dengan teknologi literasi. Kita berhadapan dengan generasi Y tadi yang Z, apalagi digital native begitu ya. Milenial itu Bapak Ibu poin yang saya tebalkan ya di slide ini. Millennial generation mahasiswa kita itu engage in their learning. Ya, mereka they don't do well being passive learners. Artinya dalam pembelajaran ya harus memang interaktif, student oriented tadi yang disampaikan. Ya, kemudian flexible learning. Nah, ini diakselerasi dengan yang COVID sekarang kita hadapi, ya, Bapak Ibu sekalian. So, revolusi industri 4.0 dengan disrupsi eranya itu artinya kita paling tidak yang di-highlight ada disrupsi milenial, mengubah pola belajar dan pola pikir Bapak Ibu, kemudian disrupsi teknologi, di mana learning channel itu terbuka lebar, proses pembelajaran itu banyak gitu sumber belajarnya itu. Ya, jadi tidak lagi eranya ini loh buku sakti saya itu. Buku-buku sumber belajar yang lain itu banyak sekali gitu. Ya, sehingga penataan mata kuliah ke konstruksi capaian pembelajaran itu menjadi penting sekali. Dosen tidak hanya yang ada di kelas, tetapi termasuk dosen yang diperankan oleh teknologi tadi. Contoh tadi kan saya sebagai provokator menunjukkan teknologi yang bisa digunakan untuk sesuatu yang kompleks menjadi bisa visible dengan teknologi. So learning anytime, anywhere dengan platform device yang rupa-rupa. Poin ketiga adalah disrupsi kompetensi Bapak Ibu. Skill set tadi ya yang abad 21 itu penting terintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Mendisrupsi kompetisi lama ke sekarang ke depan begitu.
Nah, ini yang sedikit sharing apa yang dilakukan di IPB dengan kurikulum 2020 multistrata yang berkeinginan institusi itu dari kondisi yang dihadapi itu fragile menjadi agile. Dengan cara apa toolnya? Dengan growth mindset, kemudian memasukkan 21st century skill, Bapak Ibu, ini yang ungu, orange, dan biru ya. Ini knowledge ini ya, banyak di bidang kita masing-masing, biasanya di universitas sudah bagus, tetapi ini FOSIS ada di sini, ini yang banyak yang kurang gitu. Kemudian ke karakter quality, curiosity, adaptability, leadership, begitu ya Bapak Ibu. Ditambah dengan new literasi tadi ya, dan mengarah pada catatan saya di kanan itu adalah hot thinking skill. Jadi Bapak Ibu, growth mindset, 21st century skill, new literasi, dan menstimulir, membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Berat ya tugasnya ya, tapi kan sudah niat ingsun ya jadi dosen ya, atau jadi pengajar. So Bapak Ibu, future ready framework itu personalized self learning, itu diakomodir sekali di Merdeka Belajar. Flexibility learning iya, 21st century skill iya, dengan channel-channeling yang 8 channel tadi. Kemudian satu word di sini, career readiness. Bagaimana sih skill di kampus itu matching dengan skill yang dibutuhkan oleh dunia industri, wirausaha, masyarakat, begitu. Matching nggak ya? Bagaimana learning journey mahasiswa itu dengan personalized learning? Untuk bisa mengambil mata kuliah ini, magang ini, riset ini, begitu ya. Kami di IPB mengkonstruksi kurikulum yang sekarang ini sedang berjalan dengan menu-menu seperti itu. Kemudian society-nya 5.0, teknologi sudah berkembang. Remote working, remote learning, anywhere, anytime. Itu banget Bapak Ibu sekalian, banget dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Nah, kenapa kok kita harus berubah? Karena ini dari dari pakarnya ini ya. Dulu training model, kemudian KKNI yang Perpres 2012 itu dengan professional development ditata, learner as a worker. Kemudian bergerak dinamis dunia ini ke arah capability development model Bapak Ibu, learner as a whole person. Ya, jadi menjadi banyak sumber-sumber belajar yang dimanfaatkan untuk lifelong learning itu. Nah, ini lebih penjelasannya begitu ya. Kalau untuk training model, ceramah begitu ya. Kemudian ada workshop, ada training, kemudian masuk ke yang tengah itu professional development model, orientasinya ke dunia kerja ya, dengan KKNI, sertifikasi dan sebagainya yang sekarang lebih dikuatkan lagi begitu. Action learning, teamwork dan sebagainya. Kemudian yang pergeserannya itu ke yang sebelah kanan. Jadi learning ecology metafornya. Personalized learning esensinya Bapak Ibu. Jadi kita harus tadi unlocking potensial dari mahasiswa kita, harus kita fasilitasi sebagai dosen penggerak itu. Learner as a whole person. Banyak ya ternyata ya yang perlu kita lakukan. Nah, salah satu pergeseran itu dari bukan berarti tidak ada kemudian hilang, tidak, tetapi semakin diperkaya dari pedagogi, andragogi ke yutagogi. Yutagogi itu memfasilitasi ya studi tentang belajar mencapai kompetensi yang ditentukan oleh pembelajar itu sendiri. Jadi menawarkan creativity, efektivitas diri menjadi diharapkan lebih tinggi, punya kompetensi yang adapted dengan masyarakat nanti di saat mereka lulus dari kampus ya. Nah,
kemampuan yang dimiliki itu sifatnya adalah holistik. Jadi dengan tadi yang kita bicarakan sekarang ini, dengan creativity, dengan skill abad 21. Utagogi atau pembangunan capability atau life-based learning. Ini hubungannya juga dengan lifelong learning. Ya. Kalau kita lihat di slide ini Bapak Ibu, ada recognizing multiple sources of learning. Ya, learning channel itu banyak sekali sekarang. Jangan khawatir untuk mencapai kompetensi sebenarnya. Ya, sebenarnya bagaimana kreativiti dosen untuk membangun capaian kompetensi itu. Learners are responsible for their learning. Kemudian di sini ada promote strength-based orientation. Jadi bagaimana tadi membuka potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dengan model-model pembelajaran yang lebih menarik lagi kan. Kenapa sekarang misalnya di IPB sekarang banyak juga yang melakukan pembelajaran dengan podcast, dengan studi kasus, problem based learning, dikirim magang, konstruksi kurikulumnya bersama-sama dengan mitra di konstruksi. So, emphasize capability Bapak Ibu sekalian. Nah, perubahan pola pendidikan tinggi itu kita sekarang di Smart Society, sebelah kanan saja yang dilihat ya Bapak Ibu, perubahan masyarakatnya, kemudian perubahan gaya hidup connected, timeless, perubahan generasi tadi kita sudah lihat, maka perguruan tinggi juga memfasilitasi dengan tridharmanya yang harus bergerak ke arah perubahan yang diharapkan kini ke depan. Kemudian ini yang transformasi prosesnya ya di semua level, baik di peserta didiknya, di kita sebagai dosennya, kemudian di proses pembelajarannya dan institusinya juga memfasilitasi. Nah, ini semua dikonstruksi, sebenarnya esensi yang saya sampaikan ini terwadahi di dalam kurikulum pengembangan kurikulum perguruan tinggi integrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, sekarang monggo Bapak Ibu sekalian melihat ulang kurikulum di kampus, di program studi paling tidak ya. Sudahkah bagaimana menguatkan implementasi Merdeka Belajar itu? Outcome based education menjadi acuannya. Jadi, nah untuk outcome based education itu yang dikembangkan sekarang, penilaian ke mahasiswa tidak hanya UTS UAS begitu. Bisa dikembangkan model-model assessment penilaian yang menghargai proses ininya. Kemudian ini konstruksi bagaimana pengembangan kurikulum dengan 8 kanal pembelajarannya. Ini saya ambil dari bukunya MBKM ya. Jadi OB-nya sebagai outcome based education. Kemudian cara untuk mencapai tadi itu menggunakan di sini ya 8 kanal ya yang ditetapkan. Silakan nanti di dalam berdiskusi. Kemudian kampus Merdeka itu dosen sebagai penggerak memfasilitasi pembelajaran mahasiswa secara personalized learning. Kemudian tadi disampaikan di awal ya bahwa SKS itu sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Jadi kita menghargai aktivitas mahasiswa yang berhubungan dengan kompetensi yang di bidangnya itu. Ya, jadi kita menghitung Bapak Ibu, sharing saja. Kami di IPB itu menyebutnya dengan tidak saja di kelas atau di mata kuliah, tetapi aktivitas-aktivitas mahasiswa itu yang sifatnya dihitungnya dengan learning hours, kemudian kita konversi ke SKS. Ini 8 kanal pembelajaran di dalam kurikulum kami plotkan ini, dan masing-masing program studi itu dimintakan untuk merancang bagaimana mahasiswa itu
20 SKS sampai dengan 3 semester ya. Kalau di MBKM itu mencapai kompetensinya dengan channel-channel ini. Kami mendesainnya di semester-semester yang karena harus punya bekal dulu mahasiswanya. Namun di konstruksi kurikulum IPB itu ada yang disebut dengan enrichment courses. Dari mulai tahun awal sampai dengan tahun akhir yang merupakan kompetensi yang memperkaya kompetensi utamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inovasi tidak bisa dilakukan tanpa ruang gerak. Inovasi sangat berkembang dalam ekosistem yang tidak dibatasi. Dan ini adalah spirit dari Merdeka Belajar. Ya, tridharmanya, goal pendidikan di masa depan bergerak ke sini. Powerful agile learners kalau kami menyebutnya ya. Pembelajar yang lincah, tangguh dengan curiosity, creativity, dan sebagainya, ini yang diharapkan adaptasi gitu ya. Kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat juga diarahkan ke situ, tridharma. Jadi learning outcome based education, kemudian ke utagogi, ke kapabilitas, dari teacher centered, student centered, ya move ke student centered, kemudian ke personalized learning. Ya, Bapak Ibu sekalian, kemudian diintegrasikan dengan skill-skill abad 21. So finally, Bapak Ibu, ini slide saya yang terakhir. Mudah-mudahan nih, good teachers, katanya nih, tapi mari kita implementasikan. Good teachers itu teach, tapi great teachers itu inspiring, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.